Halo, hai teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya Beyond Ampah. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Kalimantan Tengah yang berjudul Batu Mamben. Oke, sebelum saya bercerita tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah ini, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk saja ke cerita ini. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Beyond Ampah. Video kali ini saya akan menceritakan tentang Batu Mamben yang terambil dari cerita rakyat Kalimantan Tengah. Sebelum saya bercerita tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Oke, kita masuk ke cerita. Batu Mamben. Pada zaman dahulu, menurut cerita ada sepasang suami istri yaitu Mamben dan istrinya. Pekerjaannya adalah berdagang yang merupakan pekerjaan pokoknya, yang menjadi jaminan bagi hidup suami istri ini. Mereka selalu menyusuri tepian sungai Kahayan, sehingga dari dusun yang satu ke dusun yang lain menjajakan barang dagangannya. Alkisah tersebutlah pula sebuah dusun yang terletak di tepian sungai Kahayan yang terkenal sebagai sebuah dusun yang sangat ramai di bawah pimpinan seorang yang arif lagi bijaksana, yaitu Dahyang Ama Bujang Melai Pipin Tumbang Simin namanya. Dusun ini tidak ketinggalan pula dari persinggahan Mamben bersama istrinya di dalam perjalanan berdagang tersebut. Dahyang Ama Bujang sangat senang dengan kedatangan Mamben beserta istrinya di dusun ini. Ia sangat tertarik dengan tingkah laku dan tutur bahasa pedagang suami istri ini yang sangat ramah, tamah, dan sopan. Menawarkan barang dagangannya. Mamben dan istrinya diterima dan disambut baik oleh Dahyang Ama Bujang, serta dibawa berkunjung ke rumahnya dan dijamunya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana layaknya adat kebiasaan menerima seorang tamu pada waktu itu, makanan dan kue yang enak-enak dimasak untuk disuguhkan kepada tamu. Selain daripada itu, sirih dan pinang tidak lupa pula disuguhkan. Sesudah acara makan bersama selesai dan waktu berbincang-bincang. Sebagai seorang yang terpandang dan terhormat di dusun itu, lagi pula arif dan bijaksana, Dahyang Ama Bujang berusaha melayani dan menghormati kedua tamunya ini dengan baik. Menurut dari empunya cerita dalam cerita perjamuan ini, kedua buah pihak yakni Dahyang Ama Bujang dengan Mamben dan istrinya telah bersepakat membuhul satu tali persaudaraan yang erat, yaitu Hangkat Hampahari, di mana kedua belah pihak berikrar sebagai orang bersaudara kandung. Acara Hangkat Hampahari ini dilakukan menurut tata cara adat suku Dayak di daerah Kahayan, yaitu kedua pihak saling memberikan setetes darahnya masing-masing, yang kemudian darah itu dihapuskan pada beberapa helai daun sirih dan kemudian sama-sama memakannya sampai habis. Tidak boleh satu tetes pun air lidah atau air liur yang dimakan tersebut dibuang. Dengan selesai acara ini, maka resmilah sudah sejak saat itu Mamben dan istrinya menjadi saudara dari Dahyang Ama Bujang sekeluarga. Menurut yang punya cerita dalam acara perjamuan ini, kedua belah pihak yakni Dahyang Ama Bujang dengan Mamben dan istrinya telah bersepakat membuhul satu tali persaudaraan yang erat, yaitu Hangkat Hampari, di mana kedua belah pihak berikrar sebagai orang bersaudara kandung.
Acara angkat hampari ini dilakukan menurut tata cara adat suku Dayak di daerah Kahayan, yaitu dengan kedua belah pihak saling memberikan setetes darahnya masing-masing, yang kemudian darah itu dihapuskan pada beberapa helai daun sirih dan kemudian sama-sama memakannya sampai habis. Tidak boleh satu tetes pun air lidah atau air sirih yang dimakan tersebut dibuang. Dengan selesainya acara ini, maka resmilah sudah sejak saat itu Mamben dan istrinya menjadi saudara dari Dahyang ama Bujang sekeluarga. Tiada berapa lama setelah acara tadi selesai, maka Mamben dan istrinya pun berkemas-kemas dan memohon pamit untuk melanjutkan perjalanannya menjajakan barang dagangannya. Mamben dan istrinya pun berangkat mendayung perahu ke arah hulu sungai Kahayan dengan dilepaskan oleh Dahyang ama Bujang sekeluarga. Adapun Dahyang ama Bujang sepeninggalan Mamben dan istrinya tadi kembali menjalankan tugasnya sehari-hari sebagaimana biasa, memimpin dusun dan segala penduduknya. Pada suatu hari, Dahyang ama Bujang sekeluarga pergi ke ladangnya yang tidak berapa jauh dari dusun tempat tinggal mereka itu. Mereka sekeluarga hanya menaiki sebuah perahu saja. Setelah lama bekerja di ladang, hari pun sudah mulai senja. Dan mereka pun berkemas-kemas untuk pulang kembali ke rumah mereka di dusun. Sesudah segalanya siap, mereka pun berangkat. Hari kelihatan mendung, pertanda hujan akan turun. Dan benar juga, di tengah perjalanan mereka ini, tiba-tiba saja langit semakin mendung, awan hitam semakin tebal dan hujan pun turun dengan lebatnya, bagaikan dicurahkan dari langit. Kilat sambar menyambar, petir sambung menyambung seolah dunia mau kiamat. Dahyang ama Bujang sekeluarga menjadi basah kuyup. Mereka cepat-cepat mengayuh perahunya yang diombang-ambingkan oleh gelombang sungai. Karena kencangnya angin agar segera sampai ke tepian rumah mereka, akhirnya mereka pun sampai dengan selamat dan segera menambatkan perahunya di tepian. Tapi begitu perahu ditambatkan, betapa terkejutnya Dahyang ama Bujang sekeluarga, karena tiba-tiba saja ia melihat ada sesuatu benda terapung-apung di atas permukaan air, tidak jauh dari tempat perahu tadi tertambat, dengan disinari oleh cahaya kilat dan setelah diperhatikan, benar-benar ternyata bahwa benda tersebut adalah dua sosok mayat manusia. Oleh Dahyang ama Bujang dengan perasaan takut karena terkejut, kedua mayat tersebut langsung diangkatnya ke atas tepian. Dan setelah diamati sungguh-sungguh, ternyata mayat tersebut adalah Mamben dan istrinya, yaitu mayat saudaranya sendiri. Betapa sedihnya hati Dahyang ama Bujang sekeluarga menerima kenyataan ini. Mayat Mamben kemudian dari tepian air dibawa naik ke atas tanah dan ditaruh di tempat manasal pisau, yaitu sebuah tempat untuk membuat atau menempah pisau atau parang. Sedangkan mayat istri Mamben tetap ditaruh di tepian dengan ditutup memakai kajang. Hujan terus saja turun dengan lebatnya dan hari pun semakin malam juga. Dahyang ama Bujang segera menggantikan pakaiannya yang basah, dan karena terlalu payah rupanya ia pun tertidur pula dengan lelapnya. Di dalam tidurnya itu, Dahyang ama Bujang telah bermimpi bertemu dengan Mamben dan istrinya serta berbicara dengan mereka. Mamben berkata, "Kami berdua saudaramu ini telah terbunuh orang dan harta benda kami habis kikis diambil mereka. Mayat kami dilemparkan ke air, kemudian larut dan tersangkut di tepian kalian. Tapi kamu jangan sakit hati, sebab kami berdua saudaramu ini sebenarnya tidak mati, tapi menjelma menjadi batu. Kajang yang kamu pakai dan menutupi mayat istriku tadi akan tumbuh dan bertunas pula menjadi rotan ahas." Kajang dan rotan ahas ini ada gunanya, yaitu bila mana kalian hendak berangkat mengayau, yaitu mencari orang atau memotong kepala, maka kalian harus mengambil kajang tersebut satu lembar, rotan ahas satu potong dan ditaruh di dalam barang-barang kalian. Nanti akan selalu berolah keselamatan dan pulang kembali dengan membawa hasil kemenangan. Demikian penuturan Mamben yang dijumpai oleh Dahyang ama Bujang di dalam mimpinya itu.
Setelah itu, ia pun terbangun. Setelah hari sudah siang, Dahyang Amabujang pun turun ke tepian untuk melihat mayat Mamben dan istrinya guna membuktikan kebenaran daripada mimpinya. Namun apa yang ia lihat? Bahwa kedua mayat tersebut sudah tidak ada lagi. Yang ada di situ hanya 2 buah batu, dan di tepi-tepian tidak jauh dari kedua buah batu tadi terdapat tumbuh kajang dan rotan ahas. Mamben dan istrinya telah menjelma menjadi batu, sedangkan kajang dan penjalinnya telah menjelma menjadi tumbuhan kajang dan rotan ahas. Kedua batu tersebut sampai sekarang masih ada, begitu pula tumbuhan kajang dan rotan ahas tumbuh subur dan berkembang biak dengan lebarnya. Kedua batu tersebut disebut Batu Mamben, dan dapat kita temui dan dilihat di Kampung Sepang Simin, Kecamatan Sepang, daerah Kabupaten Administratif Gunung Mas. Menurut cerita bahwa kedua batu ini pada zaman dahulu dapat memberikan tanda-tanda mengenai apa yang akan terjadi dalam kampung tersebut. Misalnya, bila mana ada serangan wabah penyakit yang akan menimpa orang kampung tersebut, maka batu Mamben ini tidak akan tampak, seakan-akan gaib, menghilang. Tapi bila mana kampung ini akan mengalami kegembiraan dan kesenangan, maka batu Mamben tersebut tampak nyata, bersih, bersinar, bagaikan ada orang yang membersihkannya. Demikian cerita Mamben bersama istrinya yang menjelma menjadi batu yang terjadi di daerah Kabupaten Administratif Gunung Mas. Buat kalian-kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita rakyat Kalimantan Tengah selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga subscribe ya, karena subscribe kalian dapat membantu channel ini supaya lebih maju dan lebih bisa membuat Anda dan teman-teman sekalian jadi lebih bagus lagi. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya, dan di ini saya mengucapkan terima kasih untuk kalian-kalian yang mau subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai jumpa di cerita rakyat Kalimantan Tengah berikutnya. Bye bye.